Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya sebagai perwakilan tim KKN dari ITERA atau Institut Teknologi Sumatera. Oke, mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu biologi tentang hukum Mendel. Pertama-tama, mari kita mempelajari terlebih dahulu tentang sejarah hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Oke, hukum ini ditemukan oleh Gregory Johann Mendel pada tahun 1822 sampai 1884. Nah, berikut adalah foto beliau. Nah, selanjutnya, hukum genetika yang dikenakan oleh Mendel dikenal dengan hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Dari penemuannya ini, Mendel dikukuhkan sebagai bapak genetika. Nah, metode penelitian apa sih? Dengan cara bagaimana sih yang digunakan pada hukum ini? Yaitu dengan cara persilangan pada tanaman ercis atau Physium sativum kacang kapri. Kenapa menggunakan kacang kapri? Karena kacang kapri memiliki kelebihan, yaitu mudah untuk tumbuh, memiliki bunga sempurna, sehingga terjadi penyerbukan sendiri yang akan menghasilkan galur muni, atau keturunan yang selalu memiliki sifat yang sama dengan induknya, dan mampu menghasilkan banyak keturunan atau mudah untuk dikembangbiakan. Oke, berikutnya sebelum kita ke materi persilangan, kita harus tahu terlebih dahulu tentang istilah-istilah dalam persilangan. Nah, di sini ada fenotip, yaitu sifat tampak. Contohnya kayak putih, merah, merah muda. Kemudian ada genotip, sifat tak tampak dilambangkan dengan huruf biasanya AA besar, AA kecil, AA besar dan kecil. Kemudian ada sifat dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesifnya. Biasanya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian ada juga sifat resesif, sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Ada juga homozigot, yaitu pasangan alel sejenis. Biasanya dilambangkan dengan huruf besar-besar, huruf kecil-kecil. Kemudian ada heterozigot, yaitu pasangan alel tak sejenis. Biasanya dilambangkan dengan huruf kapital dan huruf kecil. Kemudian ada filial, biasanya dilambangkan dengan huruf F. Filial yaitu keturunan. Kemudian ada parenteral yang biasanya dilambangkan dengan huruf P kecil, yaitu induk. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi hukum 1 Mendel. Jadi, hukum 1 Mendel, pada waktu pembentukan gamet-gamet, gen akan mengalami segregasi atau memisah, sehingga setiap gamet hanya akan menerima sebuah gen saja. Kemudian, kesimpulan itu dirumuskan sebagai hukum 1 Mendel, yang dikenal juga dengan hukum pemisahan gen yang sealel. Lalu, macam dan jumlah gamet dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Rumus untuk jumlah gamet yaitu 2N, dan N adalah jumlah gen yang heterozigot. Oke, perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama ada monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Di sini gen dominannya hanya satu dan disimbolkan dengan satu huruf kapital. Gamet yang ada yaitu 2 dan jumlahnya menjadi 2 pangkat 1 sama dengan 2.
Kemudian di sini ada dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Disimbolkan dengan huruf kapital, huruf kecil, huruf kapital, dan huruf kecil. Gamet yang diperoleh yaitu ada 4. Jadi jumlahnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan jumlah gen heterozigotnya adalah 2, yaitu A dan B. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hukum 2 Mendel. Pada hukum 2 Mendel, percobaan dilakukan dengan menggunakan persilangan dengan dua sifat yang berbeda, atau disebut juga dengan persilangan dihibrid. Selanjutnya, Mendel menggunakan dua sifat beda dari tanaman ercis, yaitu bentuk dan warna biji. Seperti yang ada gambar di samping ini, tanaman ercis biji bulat kuning disilangkan dengan tanaman ercis biji berkerut hijau. Hasil semua keturunannya atau F1 berupa tanaman ercis biji bulat kuning. Pada persilangan antar individu F1 didapatkan 16 kombinasi gen dengan 4 fenotip, yaitu tanaman ercis biji bulat kuning, biji bulat hijau, biji berkerut kuning, dan biji berkerut hijau. Kemudian, misalnya diketahui gen-gen yang menentukan sifat biji tanaman ercis sebagai berikut. 1. B kapital, yang menandai gen yang menentukan biji bulat. 2. B kecil, yang menandai gen yang menentukan biji berkerut. 3. K kapital, yang menandai gen yang menentukan biji berwarna kuning. 4. K kecil, yang menandai gen yang menentukan biji berwarna hijau. Oke, selanjutnya yaitu tabel perbandingan genotip dan fenotip F2 pada persilangan dihibrid. Nah, semuanya dapat dilihat di sini perbandingan fenotip pada fenotip bulat kuning yaitu berjumlah 9. Sedangkan perbandingan genotipnya berjumlah 1, 2, 2, 4 dan genotipnya seperti yang ada di tabel ini. Kemudian yang kedua, perbandingan fenotip pada fenotip bulat hijau berjumlah 3. Sedangkan perbandingan genotipnya yaitu 1, 2 dan genotipnya seperti yang ada di tabel ini. Yang ketiga, perbandingan fenotip pada fenotip berkerut kuning yaitu 3. Sedangkan perbandingan genotipnya itu 1, 2, genotipnya seperti yang ada di tabel ini. Dan yang keempat, perbandingan fenotipnya adalah 1. Ini fenotip pada berkerut hijau. Perbandingan genotipnya juga 1, dan genotipnya seperti yang ada di tabel ini. Nah, berdasarkan hasil percobaan ini, Mendel menarik kesimpulan bahwa gen-gen dari sepasang alel memisah secara bebas atau tidak saling mempengaruhi ketika terjadi meiosis selama pembentukan gamet. Nah, prinsip ini dikenal juga sebagai hukum 2 Mendel atau juga dikenal dengan hukum pengelompokan gen secara bebas. Oleh karena itu, pada contoh dihibrid tersebut terjadi 4 macam pengelompokan dari 2 pasang gen sebagai berikut. Yang pertama, gen B mengelompokkan dengan gen K terdapat dalam gamet BK, semuanya kapital. Yang kedua, gen B mengelompokkan dengan gen K kecil terdapat dalam gamet B kapital K kecil. Yang ketiga, gen B kecil mengelompokkan dengan gen K kapital terdapat dalam gamet B kecil K kapital. Dan yang keempat, gen B mengelompokkan dengan gen K terdapat dalam gamet BK. Dan semuanya itu huruf kecil.
Baiklah, selanjutnya kita ke latihan soal. Di sini ada satu soal, yaitu tanaman bunga pukul 4 ada yang berdaun lebar, disimbolkan dengan huruf L besar. Dan ada yang berdaun sempit, disimbolkan dengan huruf L kecil. Dan yang berdaun sedang bersifat heterozigot, disimbolkan dengan huruf L besar, L kecil. Bunganya ada yang berwarna merah, disimbolkan dengan huruf M besar. Ada yang putih, disimbolkan dengan huruf M kecil. Dan ada yang merah muda, disimbolkan dengan huruf M besar, M kecil. Jika tanaman berdaun sempit, bunga putih disilangkan dengan tanaman berdaun lebar bunga merah. Tanaman F1 bersifat intermediat, berdaun sedang, dan berbunga merah muda. Tanaman F2 akan memperlihatkan 16 kombinasi genotip maupun fenotip dengan perbandingan titik-titik. A. 2 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. B. 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. C. 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 2. D. 1 banding 1 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. E. 2 banding 2 banding 2 banding 2 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Baiklah, berikut adalah pembahasannya. Jadi, disilangkan bunga lebar merah dengan bunga sempit putih. Hasil yang diperoleh atau F1 yang diperoleh yaitu sedang merah muda. Kemudian, dilakukan persilangan antar individu F1 dan didapatkan 16 kombinasi gen dengan 4 fenotip. Seperti yang ada di tabel berikut. Dan berikut adalah tabel perbandingan genotip dan fenotip F2 pada dihibrid. Dan setelah dilihat, jadi dapat disimpulkan jawaban yang benar yaitu B. 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dan semoga nanti lulus dengan hasil yang memuaskan dan bisa masuk ke PTN yang dituju. Amin. Dadah semuanya. Assalamualaikum.